Nah, kalau di kuliah itu pembuatan simplisia itu ada di pertemuan minggu depan gitu ya. Jadi kalian materi ini ada di pertemuan minggu depan sebenarnya. Gitu. Untuk videonya sudah ditonton. Saya langsung ke bagian untuk PPT-nya sudah kelihatan ya. Yang topik tanaman kalian di praktikum ini kan sambiloto dan menjahit. Nah, untuk praktikum kali ini karena masih online gitu ya. Jadi untuk kegiatannya kita setting untuk topik pembuatan simplisia ini mungkin nanti dibuat kan laporannya dibuat per grup. Dalam satu laporan itu ada kayak mini video lah terkait dengan ini segarnya, kemudian ini dalam bentuk keringnya seperti itu. Kemudian bisa juga dibuatkan dalam PPT terus kalian berbicara gitu ya. Ini makros mikrosnya seperti itu. Untuk organoleptisnya seperti ini, lalala gitu. Mungkin seperti itu kegiatan yang bisa kalian lakukan. Nggak bisa hari ini selesai gitu ya, karena pengeringannya itu kalian mungkin lakukan, mungkin membutuhkan waktu gitu ya. Bisa saya setting minggu depan, karena laporan juga minggu depan baru selesai gitu ya. Kalau hasil ya kalian fotokan saja di laporan nanti yang diupload hari ini pukul 4 itu adalah yang masih segar. Jadi ini loh yang namanya Samiloto. Kalian foto, kemudian namanya apa, kemudian proses apa namanya, tahapan pengerjaan pembuatan simplisiannya apa saja kan. Awalnya kan sortasi seperti ini ya, sortasi basah dulu dipisahkan antara sambilotonya dengan si tanaman lain gitu. Terus cuci yang kalian tulis aja, tapi kalau ada di lingkungan sekitar itu foto tanamannya bisa kalian foto, kalian masukkan ke laporan seperti itu bisa ya. Jadi ini topik ini sebenarnya uh, kita akan bahas minggu depan, tapi karena praktikum harus berjalan gitu ya, kalau enggak waktu juga akan habis gitu ya. Jadi ini yang bisa kalian lakukan ya. Untuk jurnal tadi saya sudah lihat sekilas pintas, ada 47 yang mengupload gitu ya, dan saya sudah buka sih tadi yang jahe kayaknya ya. Jadi proses tahapan pengolahan pasca panennya kayaknya hampir secara umum itu sama gitu ya. Tetapi kalau secara umum juga sama sih untuk pengeringannya ya. Jangan melebihi 60 derajat jika menggunakan oven, karena itu dapat merusak komponen metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Jadi range-nya sih 40-50 gitu. Dengan
acuan, kadar air yang ada. Ini pencucian yang biasa dilakukan ataupun dilakukan secara bertahap atau bertingkat untuk komponen bagian tanaman yang memang berasal dari yang diambil dari bagian bawah tanah seperti akar ataupun rimpang. Jadi perlu usaha lebih besar untuk mencuci bagian tanaman yang memang berasal dari bagian bawah tanah, karena kan dia melekat, pengotoran lebih banyak melekat di sana. Gitu. Kemudian setelah cucian dilakukan penirisan penirisan cucian itu airnya supaya tidak, jadi pakai wadah yang memang ada yang bolong-bolong, jadi yang tertutup supaya airnya itu jatuh. Ini baru dikecilkan ukurannya untuk mempermudah proses pengeringan gitu ya. Baru dikeringkan, bisa dianginkan atau dibasmi matahari langsung atau juga bisa di oven. Tuh, baru setelah kering mencapai kadar air yang cukup atau memenuhi persyaratan, yaitu tidak boleh lebih dari 10%, berarti harus di bawah 10% ya. Itu dilakukan pengecekan kembali, pemilahan kembali terhadap sintetis yang sudah kering, sortasi kering, kemudian baru dilakukan pengemasan dan penyimpanan, dan tentunya dokumentasi juga ya. Nah ini udah dikasih, kayaknya minggu depan ya. Sekarang ya? Kapan ya? Sekarang ya, Dek ya? Saya lupa. Identifikasi mungkin bisa di kalau, kalau organoleptis kan bisa ya. Kemudian bisa juga kalian amati yang ada di buku acuan seperti farmakopoeia Indonesia dengan apa yang kalian amati gitu. Jadi bandingkan antara pustaka acuan dengan kalian amati itu bagaimana. Nah kalau jahe itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ngambil arimpang gitu. Jangan diambil temulawak atau bangle gitu yang memiliki warna yang mirip mungkin ya. Jadi ini juga sama proses pengolahan pasca panennya, tapi proses pencuciannya karena dia merupakan bagian rimpang yang bisa memiliki atau nempel pasir, tanah dan pengotor lainnya ada di bawah tanah, ya perlu disikat atau menggunakan air yang bertekanan tinggi, jadi disemprot gitu, atau buat dia pencuciannya tuh bertingkat. Maksudnya yang bawah tuh paling pertama gitu. Jadi di sana banyak endapan tanah dan kerikil atau tanah dan pasir, kemudian bawa naik di atasan itu dan lebih bersih. Mungkin berapa tingkat? 4 tingkat, di tingkat ketiga itu yang bersih, tingkat terakhir tingkat baru yang sudah siap untuk ditiriskan. Jadi seperti itu bisa juga. Di situ ya sama, melakukan pengecekan ukuran, kemudian dikeringkan, bisa dengan sinar matahari, oven, atau blower untuk proses penguapan airnya. Biasanya sih di FHI itu menyarankan nggak boleh lebih dari 60 derajat gitu. Pokoknya 60 derajat aja suhu untuk mengeringkan. Ya. Jadi kadar air yang ingin dicapai itu ya maksimal 10%, nggak boleh lebih, untuk menjaga ya, tahan lama gitu ya. Setelah proses penyimpanan itu tidak akan menjadi media pertumbuhan seperti kakang kamir, jamur, seperti itu ya. Kemudian
aplikasi Simplicianya mungkin bisa dibandingkan dengan literatur ini FHI yang kita pakai. Atau kalau mikroskopisnya ya pakai mikroskopis yang literatur aja, karena kita tidak melakukan pengamatan di bawah mikroskop gitu ya. Kemudian kalau organoleptis juga bisa kalian rasakan jahe itu gimana sih? Apakah dia manis atau aromanya kayak sambiloto tadi juga rasanya gimana? Bisa kalian rasakan apakah dia manis, apakah baunya khas gitu. Jadi kalau dikeringkan tuh seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk pelaksanaan praktikum kali ini ya. Jika kita offline, tapi karena kita online, berarti pengerjaannya dilakukan di kediaman masing-masing gitu. Nanti di jurnal di hasil akhirnya yang hari ini bisa diupload itu cuma tahapan kalian melakukan pembuatan Simplicia itu prosesnya, kemudian kayaknya udah ya tadi bicara kerjanya ya, bisa dilakukan dokumentasi dari rimpang atau herba dari sambiloto yang kalian dapatkan di sekeliling. Bisa kita rubah kediaman kalian. Itu aja sih, Dek. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, ada. Eh, saya masih bingung terkait bau dari Simplicia Sambiloto itu, Bu. Nah, di buku acuan seperti FHI itu dituliskan bahwa eh, herba Sambiloto itu tidak memiliki bau, sedangkan di saat saya cium sendiri itu memiliki bau yang menyengat, Ibu. Jadi untuk di laporannya ini kita tuh menulisnya sesuai di FHI atau sesuai sama pengamatan kita, Ibu. Terima kasih. Oke, okay. Menyengatnya itu pahit maksudnya ya? Iya, Ibu. Pahit kan ya? Jadi Iya. bukan menyengat, bukan kayak eh, kayak pahitnya tuh masuk ke pangkal tenggorokan gitu ya. Jadi bukan kayak menyengat kayak apa ya? Kalau jahe kan beraroma dia ya. Eh, apa ya? Kayak adas itu enggak ya? Pernah cium daun adas enggak ya? Atau kemangi? Eh, kemangi. Kemangi itu kan ada aromanya tuh. Enggak gitu kan ya? Mungkin Febrianti juga bisa menulis eh, menyengat dalam kurung itu pahit gitu ya, karena memang begitu aromanya. Dia apalagi kalau yang kalian cium itu dalam bentuk serbuk ya, serbuk halus itu bisa sampai kayaknya tertelan gitu ya, padahal kita hanya mencium saja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke. Ibu, mungkin saya ingin meluruskan saja. Mungkin Bu, kan tadi di penjelasan Ibu, Ibu bilang kita itu isi herbanya di sini. Sedangkan di buku petunjuk itu bahannya itu terdiri dari daun sambiloto. Nah, kita tulis di apa jurnalnya ini apa Bu, herba apa folium jadinya Bu? Seperti itu Bu. Oh, saya nulisnya daun ya. Iya Bu, daun sambiloto. Oke, kalau gitu volume aja deh. Dan berarti yang kalian foto ya volumenya aja ya, bukan herbal. Herbal kan dari bagian atas tanah ya, sampai sebatang-batang. Oke, baik Bu. Dapat Oke, dipahami Bu. Terima kasih. terima kasih Yun ya. Ada lagi mungkin Mohon izin bertanya, Ibu. di Armida.
Ibu, saya ingin bertanya terkait dari pertanyaan Febri tadi. Berarti di kolom Haksel mengenai pemberian ini, mengenai rasa, bau, dan warna itu kita dari pengamatan sendiri ya Bu, bukan berdasarkan buku pustaka. Ya, nanti kan pengamatan sendiri kalian tulis acuan itu menuliskan apa itu juga bisa kalian tulis. Kalau menurut acuan dia tuh gini 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 gitu. Kurung apa FHI acuannya kalian kasih juga itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalian ada informasi dan kalian mencari informasi itu juga. Jadi kalian informasi dari pengamatan kalian lakukan, kalian mendapatkan informasi dari monograf atau buku, buku acuan juga ada gitu. Jadi nggak masalah. Keduanya juga. Mohon maaf Ibu, tetapi tabelnya tidak cukup Bu. Sebaiknya bagaimana Bu? Tabelnya tidak cukup. Iya Bu, apakah ditulis di baliknya atau bagaimana? Cukup ya. Ya boleh dibaliknya, kemudian difoto sampai baliknya berarti ya. Yang di-upload. Nggak cukup ya. Iya Bu, nggak cukup Bu. Berarti ditulis di baliknya deh Bu. Boleh dua halaman Yes, jadi. Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, makasih Armida. Ada lagi? Jadi kenapa kami memutuskan untuk menggunakan dua herbal ini, dua tanaman obat ini? Karena yang satu mengandung minyak atsiri dan yang satu lagi tidak mengandung minyak atsiri. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal menentukan atau melakukan uji standarisasi spesifik nantinya untuk kedua hal itu gitu ya. Jadi karena ada senyawa yang ada aromat dan ada tanaman obat yang tidak mengandung senyawa tersebut, jadi kita eh, nantinya jika melakukan standarisasi non spesifik tertentu ya nanti akan dibahas ketika topik itu ada perbedaan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang belum dipahami? Jika sudah, bisa melanjutkan dengan melakukan pengamatan secara mandiri ya di rumah masing-masing. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Yeah. Jadi apakah di bagian mikroskopisnya ini boleh diambil dari literatur seperti FHI begitu, Bu? Iya, yang Baik. mikroskopis kalian ya, tidak bisa amati sendiri ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Voice ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Tadi di foto dokumentasinya kan Simplicia basah. Kalau misalnya jahenya itu sudah sedikit kering, apa boleh Bu? Atau memang benar-benar yang masih selesai dirajang? Nggak apa-apa deh, kalau udah agak kering. Ya. Terima kasih Bu.
Sudah? Kalau sudah, kalian bisa lanjutkan dan tidak harus berada di back meeting ini supaya kuota kalian juga nggak habis gitu ya. Ada lagi? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Oke, kalau sudah, silahkan leave meeting dari room saya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya dengan membuat laporan hasil ya, hasilnya ya. Baik, Bu. Oke, sukses semua ya. Sehat selalu. Saya